Silakan. Assalamualaikum. Ya. Apakah harta waris ini dipotong untuk mengadakan haji mayit atau dibagi waris dulu baru kemudian mungkin kita anak-anaknya dulu mengadakan. Ini ada beberapa jawaban. Yang pertama, apakah orang tua kita itu berniat mau haji? Kan kita bisa tahu ya. Jika ayah kita itu nggak ada niat sama sekali mau ibadah haji, ya percuma ya. Orang nggak ada niat kok. Nggak ada niat, nggak nyinggung-nyinggung, nggak apa, nggak pesen, nggak setor ONH segala macam, nggak ada niat. Bagaimana orang yang tidak ada niat lalu dia dapat pahala, gitu ya? Oleh karena itu hadis yang ada di Sahih Bukhari itu bukan niat lagi tapi nazar. Ya Rasul, ayahku bernazar mau pergi haji, belum dilaksanakan, beliau sudah wafat. Afa ahujju lahu, bolehkah aku menghajikan ayahku? Nabi menjawab, boleh. Karena memang berniat, niat yang tekad bulat, nazar. Tapi kalau nggak ada niat, ya gimana? Niat aja nggak ada, gitu ya. Nah, menghajikan itu orang tua kita memang udah niat, belum kesampaian, wafat. Mungkin karena antriannya masih lama, keburu meninggal, mungkin kecelakaan, dan seterusnya. Nah, jika pertanyaan antum adalah orang tua yang bernazar atau memang sudah niat hanya belum sampai kesampaian, ya teruskan ya. Cuman dalam hal ini nggak ada aturan ya. Apa anak yang pertama, apa anak yang kedua, apa anak bungsu, syariat tidak mengatur. Oleh karena itu yang terbaik anak-anaknya rebutan, berebut pahala ya. Ini yang jarang terjadi, anak-anak berebut pahala. Biasanya berebut sawahnya, berebut ladangnya, berebut rumahnya, berebut mobilnya. Nah, yang terbaik anak-anak itu berebut pahala. Saya saja yang mengajikan. Oh, saya saja. Nah, kalau berebut betul-betul ngotot, ya diundi. Siapa yang keluar undian, dia yang berangkat menghajikan. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tentang, saya pernah membaca, saya lupa tafsirnya, kitab tafsir apa, tapi tentang telaga bahasa. Kautsar ya. Inna a'tainakal kautsar. Di situ kurang lebih intinya bukan karena kita percaya karena ini hadis sebenarnya, tapi saya tidak dapat lafaz pastinya benar-benarnya. Ketika apa namanya tadi di Masyar katanya telaga Kautsar, air dari telaga Kautsar yang ada di surga itu mengalir sampai di Masyar Al-Haud. ketika itu kemudian Nabi minum di telaga Kautsar bersama kaum muslimin, orang beriman. Terus ada orang yang ditahan. Usir. Ya Allah tidak boleh. Ya. Kata Rasul, ya Allah, itu juga umatku. Innahu min ummati, itu juga umatku. Kata Allah, tapi engkau tidak tahu apa yang dia lakukan setelah engkau meninggal. Kurang lebih seperti itu yang saya baca di apa namanya. Pertanyaannya,
Kalau tidak salah, ada juga bahwa orang yang mengucapkan mengaku la ilaha illallah akan masuk surga. Bagaimana memahami perbedaan ini? Jadi yang tidak diperkenankan masuk telaga Kautsar, pertanyaan pertama ini, apakah yang tidak diperkenankan itu tidak diakui keimanannya? Atau bagaimana? Karena tadi semua yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Sedangkan di sini ada yang mengaku dirinya berarti dia ikut minum, artinya mengaku dirinya umat Muhammad. Bahkan Nabi sendiri mengatakan itu umat. Dia mengatakan, kamu tidak tahu apa yang dia lakukan setelah meninggal. Gimana itu? Ada beberapa yang perlu diluruskan. Al-Kautsar itu di surga, sedangkan tadi bukan Al-Kautsar tapi Al-Haud. Nah, kenapa para ulama sering menghubungkan antara Al-Kautsar dengan Al-Haud? Airnya sama. Jadi seluruh air yang ada di Al-Haud, Haud itu artinya telaga ya, itu dari Al-Kautsar. Kalau Al-Kautsar ada di surga. Nah, Rasul mengajak semua umat beliau untuk minum, kan beliau tahu ya, ini umat beliau, ini bukan, ini beliau tahu ada tandanya ya. Lah, ada beberapa orang yang dipanggil-panggil oleh Nabi, tapi ucapannya bukan umatku tapi sahabatku, ashabi, karena beliau ingat ini memang sahabatku, sholat di belakang Nabi, makan bareng Nabi, jihad bersama Nabi. Pikir Nabi, ini sahabatku. Kata Allah, tidak. Engkau tidak tahu ya Muhammad apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Apa? Murtad. Jadi sepeninggal Nabi, orang-orang tadi murtad, berpihak ke pasukan Musailamah Al-Kadzab. Betul-betul murtad. Kalau begitu ada sahabat yang murtad? Enggak, bukan sahabat itu. Karena syarat sahabat 3, bukan 2. Bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam itu 2, tambah 1 lagi, mati dalam keadaan Islam. Kalau mati dalam keadaan murtad, ya bukan sahabat ya. Nabi tidak tahu karena mereka murtad setelah Nabi wafat, tentu Nabi tidak tahu. Tahunya Nabi itu sahabatku. Kata Allah, bukan gitu. Jadi sama sekali tidak bertentangan dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Orang la ilaha illallahnya batal, murtad kan batal. Ini sekaligus dalil bahwa Rasulullah tidak tahu apa-apa tentang dunia setelah beliau wafat. Ini berbeda dengan tarekat-tarekat sufiyah yang meyakini bahwa Rasulullah itu bisa melihat kita dari dalam kubur. Ini salah besar. Tentu tidak akan terjadi seperti itu kalau Rasulullah tahu beberapa orang yang pernah sholat bersama beliau, makan bareng beliau, di kemudian hari murtad. Beliau nggak tahu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.